Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sesi Virapananda dari kelas 1E dengan program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam hal ini terbagi menjadi 6 materi, yakni yang pertama mengenai hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia, lalu materi yang kedua mengenai sikap berbahasa Indonesia, materi yang ketiga mengenai teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Materi yang keempat ada menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Materi yang kelima mengenai hakikat presentasi ilmiah, dan materi yang keenam sebagai materi yang terakhir mengenai penyusunan proposal kegiatan. Baik, langsung saja kita mulai mengenai materi hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu kalau bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa ibu untuk menyatukan berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia, di mana kita ketahui sendiri bahwa Indonesia memiliki 748 bahasa daerah. Lalu, menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, kita masuk pada pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan juga antar budaya. Lalu yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Lalu masuk pada pembahasan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Memiliki 4 fungsi juga, di mana sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita masuk pada pembahasan mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Dalam perkembangan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama sebelum Indonesia merdeka, lalu yang kedua setelah Indonesia merdeka. Kita mulai pada sebelum Indonesia merdeka, di mana tahun 1938 sejumlah wartawan, guru, pelajar, dan kaum intelektual berkumpul di kota Solo. Mereka menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres ini diselenggarakan atas prakarsa perorangan, jadi spontanitas sangat menandai suasana dalam kongres tersebut. Lalu, kongres ini terselenggara untuk menindaklanjuti Kongres Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 yang menyepakati agar bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Lanjut pada saat setelah Indonesia merdeka. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada bab 15 pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, tahun 2022 berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30321 garis miring 1-BS.00.00 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, berkaitan dengan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan juga penulisan unsur serapan. Kita lanjut pada materi yang kedua mengenai sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa Indonesia menurut Rida Laksana tahun 2001 menyatakan bahwa sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri dan juga bahasa orang lain. Lalu, mengenai ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Dalam kesetiaan ini artinya mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh dari bahasa lain. Lalu yang kedua ada kebanggaan bahasa.
yakni mendorong orang-orang menggunakan bahasanya dan menggunakan bahasanya sebagai identitas kesatuan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ada kesadaran adanya norma bahasa. Dalam hal ini akan mendorong orang-orang menggunakan bahasanya secara cermat dan santun untuk mencegah faktor-faktor yang tidak diinginkan dan faktor-faktor yang mengarah ke arah hal negatif. Lalu kita lanjut pada komponen sikap bahasa. Komponen sikap bahasa ini terdiri atas 3. Yang pertama, komponen kognitif. Yang kedua, komponen afektif, maksud saya. Lalu yang ketiga, ada komponen konatif. Komponen kognitif. Komponen ini berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang digunakan dalam proses berpikir. Lalu yang kedua, mengenai komponen afektif. Afektif ini menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu yang orang itu dikatakan memiliki sifat positif ataupun sebaliknya. Lalu yang ketiga, mengenai materi komponen konatif. Komponen konatif ini menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan yang ada di sekitarnya. Lalu ada jenis sikap bahasa menurut Anderson dalam Chair 2010. Yang pertama, sikap kebahasaan, seperti menggunakan ejaan yang disempurnakan, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa itu sendiri. Lalu mengenai sikap terhadap bahasa Indonesia, memiliki 2 aspek pandangan. Yang pertama, sikap positif, dan yang kedua, sikap negatif. Sikap positif, misalnya selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, lalu tidak merasa senang melihat orang lain memakainya secara sembarangan atau serampangan. Terus yang ketiga ada memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Yang keempat, perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Lalu yang kelima, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Dan yang terakhir, bertanya kepada ahlinya mengenai permasalahan jika menghadapi permasalahan tentang bahasa. Lanjut pada sikap negatif. Yang pertama ada bangga memperlihatkan kemampuannya atau kemahirannya berbahasa Inggris. Sedangkan penguasaan bahasa Indonesia ini masih kurang. Yang kedua, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing. Padahal hal ini sangat tidak baik, bukan? Lalu yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah malu jika ia belum menguasai bahasa Indonesia dengan fasih. Lalu yang keempat, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari bahasa Indonesia karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik, padahal ternyata penguasaannya masih kurang. Kita lanjut pada materi yang ketiga mengenai teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk tulisan secara umum terlebih dahulu, di mana terdapat 3 jenis dalam hal ini, yakni prosa, puisi, dan juga drama. Prosa ini terbagi menjadi 2 teman-teman sekalian. Yang pertama, prosa fiksi dan juga prosa non-fiksi. Prosa fiksi contohnya novel, dongeng, cerpen, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Lalu pada prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada hasil kajian pustaka, misalnya makalah, artikel ilmiah, berita, biografi, buku, teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Dalam hasil dari proses penelitian itu sendiri, terdapat laporan hasil penelitian D1 sampai D3, lalu skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Kita lanjut pada puisi.
Puisi terdiri atas dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terdiri atas mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan juga talibun. Kalau puisi baru terdiri atas balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan juga satre. Yang terakhir ada drama. Drama ini terdiri dari tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, tablo, sendera tari, dan lain-lain. Adapun pengertian dari tulisan akademik, menurut Dalman tahun 2018, Kusman dan kawan-kawan tahun 2019, dan juga Jauhari tahun 2008 menyatakan bahwa jenis tulisan akademik adalah tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik, yang dimana dapat diterima dan dipergunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah. Bentuk tulisan ilmiah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hasil kajian pustaka, dan juga yang kedua, hasil dari proses penelitian. Hasil kajian pustaka terdiri dari makalah, artikel, populer, berita, biografi, buku tesis, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Lalu hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian D1-D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Lalu, sistematika tulisan ilmiah. Sistematika ini terbagi menjadi dua, hasil kajian pustaka dan juga hasil dari proses penelitian, di mana hasil kajian pustakanya berupa halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Pada hasil dari proses penelitian itu sendiri, terdiri atas halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan, teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Kita lanjut pada pembahasan materi yang keempat mengenai menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Dalam hal ini, terdapat beberapa sumber pustaka yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Closed, lalu yang kedua ada Ipunas, ketiga ada PDF Drive, keempat ada Mendeley, kelima ada Taylor dan Francis Online, keenam ada Library Genesis, yang ketujuh ada Google Trends, 8 ada Open Knowledge, 9 ada Fosviewer. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Mendeley. Jadi Mendeley itu sendiri teman-teman adalah aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Mendeley itu sendiri ada 3 jenis, yaitu Mendeley Desktop, Mendeley Web, Mendeley Reference Manager. Yang pertama kita mulai dari Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini mulai tahun diinstal pada desktop, Windows atau macOS. Lalu file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi harddisk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline. Lalu yang terakhir membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Yang selanjutnya akan saya bahas mengenai Mendeley Web, di mana platform Mendeley berbasis web server. Lalu di Mendeley Web ini kita bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membagikannya dengan kolega yang ada melalui Mendeley Group. Lalu selanjutnya mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. Yang terakhir, kita bisa mengetahui frekuensi satu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada Mendeley Reference Manager. Yang pertama Mendeley Reference Manager, MRM singkatannya, yang telah dirilis sejak 2019 dan kebutuhan koneksi internet sejak login dari fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Lalu kita masuk pada pembahasan materi yang kelima mengenai hakikat presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah menurut Sadono tahun 2012, Hofland, Jennings, dan Kelly tahun 1995 menyatakan bahwa
Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil penelitian, pemikiran kritis, dan informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertian yang telah saya jelaskan tadi, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator, dan media yang digunakan, lalu yang terakhir ada penerima pesan atau audiens. Lalu kita masuk pada pembahasan materi yang kelima mengenai hakikat presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah menurut Sadono tahun 2012, Hofland, Jennings, dan Kelly tahun 1995 menyatakan bahwa presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil penelitian, pemikiran kritis, dan informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertian yang telah saya jelaskan tadi, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator, dan media yang digunakan, lalu yang terakhir ada penerima pesan atau audiens. Lalu bagaimana sih presentasi yang luar biasa itu? Presentasi yang luar biasa itu terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atau pola pikirnya atas pengaruh komunikator dengan menggunakan media yang ditampilkan secara menarik sehingga dapat mempengaruhi audiensnya. Lalu, bagaimana dengan presentasi yang buruk? Presentasi yang buruk itu terjadi apabila komunikator tidak mampu menyampaikan pesan kepada audiens sehingga hanya komunikator itu sendiri yang mengerti. Audiens tidak akan mengerti apa-apa karena tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Lalu, apa saja sih komponen presentasi ilmiah? Menurut Kagon dan kawan-kawan tahun 2015, yang pertama ada media sebagai slide, bahan tayang atau poster, lalu selanjutnya ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan kepada khalayak umum atau kepada audiens. Yang ketiga ada audiens, orang yang menerima pesan dari komunikator. Lalu ada alur presentasi. Bagaimana sih alur presentasi yang bagus? Bagaimana sih alur presentasi yang tepat? Jadi, alur presentasi menurut Kagon dan kawan-kawan tahun 2015, yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Yang pertama pembukaan. Pembukaan ini haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak, sehingga jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasinya. Presentasi yang pembukaannya menarik akan membuat audiens merasa nyaman dengan presentasi tersebut dan ingin menyimak presentasi tersebut dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua ada isi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan diperhatikan. Jadi, sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman dari permasalahan yang ada, lalu ada metode penelitian, dan juga yang terakhir ada analisis penyelesaian dari masalah yang diamati tadi. Yang ketiga mengenai penutup. Penutup atau tahap akhir yang baik berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Hal ini akan menjadi gambaran kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil penelitian yang telah kita lakukan dari suatu permasalahan yang ada. Dan kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang menjelaskan maksud dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dia lakukan. Selanjutnya mengenai komponen presentasi ilmiah menurut Binhart 2006 dan Tarigan 2015, di mana presentasi ini dapat menggunakan aplikasi seperti PowerPoint atau Canva untuk memperindah tampilan presentasi sehingga dapat memikat ketertarikan dari audiens. Lalu ada kinesik atau gerak. Yang ketiga ada performance. Yang keempat menggunakan bahasa yang santun. Lalu yang kelima saspras yang representatif.
Lalu di sisi lain ada bahan makalah, suara. Suara ini menyangkut volume, nada, dan juga intonasi. Lalu jawaban yang logis, kebutuhan audiens. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan audiens. Angkatlah hasil penelitian atau angkat topik yang sedang dibutuhkan audiens saat itu. Lalu yang terakhir ada manajemen waktu. Usahakan menggunakan waktu yang tidak terlalu lama namun juga tidak terlalu cepat agar bisa meminimalisir rasa bosan dari audiens itu sendiri. Tapi kita juga harus bisa menyampaikan keseluruhan dari hasil penelitian. Manajemen waktu ini juga menunjukkan kapan sih presentasi ilmiah yang tepat dilakukan. Biasanya pada pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Selanjutnya materi yang terakhir, materi yang keenam mengenai penyusunan proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu sendiri memiliki pengertian berupa dokumen tertulis yang merinci rencana dan tujuan suatu kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan. Dokumen ini digunakan untuk mengajukan permintaan dukungan, pendanaan, dan persetujuan kepada pihak yang berwenang seperti organisasi, pemerintah, yayasan, dan sponsor potensial lainnya. Tujuan utama dari proposal kegiatan adalah meyakinkan pihak yang berwenang bahwa kegiatan tersebut bernilai, layak dilaksanakan, dan akan memberikan manfaat yang signifikan ke depannya. Proposal kegiatan dapat berkaitan dengan pengembangan produk dan juga penyediaan jasa. Dalam konteks ini, proposal kegiatan akan merinci rencana untuk mengembangkan produk baru ataupun menawarkan layanan tertentu yang sudah dimodifikasi. Lalu bagaimana sih sistematika proses kegiatan? Menurut Kemendikbud tahun 2023, sistematika proposal kegiatan yang pertama ada judul atau cover. Di sini judulnya harus up to date, terbaru. Lalu ada kebaruan. Maksimal judul ini terdiri dari 15 kata atau frase dan tidak boleh akronim atau singkatan yang tidak baku. Yang kedua ada daftar isi. Berisikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal yang dibuat. Yang ketiga ada bab 1 pendahuluan, di mana bab ini mengungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Di bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang dari proposal kegiatan yang dibahas atau judul yang diangkat, lalu ada rumusan masalah, dan yang terakhir ada tujuan penelitian. Bab 2 mengenai gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang sedang direncanakan. Bab 3 ada metode pelaksanaan. Uraikan teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus. Tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Bab keempat mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Di sini teman-teman bisa menuliskan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan juga jadwal kegiatan secara terstruktur mulai dari awal hingga akhir secara rinci. Lalu ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini menggunakan format American Psychological Association yang disingkat dengan APA. Apa? Lalu ada menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama kita lakukan adalah observasi lapangan. Dalam hal ini catat nama produk yang ada di masyarakat dan bahasa yang digunakan. Lalu ada penyamaan persepsi. Persepsi ini pandangan. Jadi kita akan melakukan penyamaan pandangan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Yang ketiga, menyusun proposal kegiatannya. Susunan proposal harus sesuai dengan ketentuan sistematika penyusunan proposal yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, presentasi proposal kegiatan, di mana presentasi isi dari proposal kegiatan yang sudah disusun dilakukan dengan menggunakan aplikasi PowerPoint atau Canva untuk memberikan kesan menarik dan juga lebih mudah untuk dipahami. Yang terakhir mengenai manfaat penyusunan proposal kegiatan, di mana yang pertama ada pengorganisasian rencana kegiatan dengan jelas,
Lalu yang kedua, komunikasi yang efektif kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, informasi, dan berbasis fakta, teman-teman. Yang keempat, pendapatan dan dukungan dari orang lain atau pihak-pihak lain yang bersangkutan. Yang kelima, penilaian kinerja dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk proyek-proyek ke depannya. Lalu yang keenam, pertanggungjawaban dan juga pelacakan pengeluaran serta hasil dari kegiatan. Terakhir, yang ketujuh, ada penghindaran risiko dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian ataupun kesalahan yang tidak diinginkan. Sekian mengenai penjelasan keenam materi yang saya bahas tadi. Mohon maaf apabila masih terbata-bata dalam penjelasan materi ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.